Oke, memang sebenarnya teknikal adalah gerbang utama kesuksesan ketika kita membaca suatu pergerakan daripada apa ya? Pergerakan daripada suatu harga, nggak tahu harga apa, bebas mau harga Bitcoin, harga kripto, harga saham ataupun harga yang lainnya, ya. Itu adalah artinya kalau ya kita harus bisa melihat pergerakan dari grafik. Ada yang bilang teknikal tuh nggak berguna gitu, ya. Teknikal tuh sama sekali nggak berguna, nggak ada membantu apapun, hanya sekedar garis-garis gitaris, sekedar apa? Tarik garis katanya. Ada yang bilang juga dasar terzolimi oleh garis yang dibikin sendiri gitu. Biasanya aku juga ketemu nggak cuma satu orang ya, karena aku biasa juga cek-cek di analisa orang Twitter, analisa orang Telegram, itu komennya gitu semua gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu hak kalian bilang teknikal itu nggak ada guna, tapi aku merasa aku profit karena bantuan teknikal. Jadi ya di channel ini kita bahas teknikal lebih tepatnya. Tapi disclaimer on ya, sekali lagi ini plan aku ya, dengan win rate aku yang 3 bulan terakhir itu 90%, karena nggak pernah win rate aku sampai 90%. Kenapa? 3 bulan terakhir plan cukong itu valid untuk closing ya. Jadi untuk bulan depan kita udah tahu opennya gimana dan close-nya di berapa. Itu yang pertama. Dan untuk scalping biasa itu udah ketebak banget dari level support and resistance-nya doang. Karena selama ini kita sejauh ini kita ngocok doang, kena prank dikit. Dan ini tuh enak banget diajak scalpingan tipis-tipis 100-200% per hari itu dapet gitu ya. Nah untuk yang kayak gini ini dinamakan tren ya, karena dia membentuk suatu pattern. Ini namanya tren existence, tren yang sudah kebentuk gitu. Nah jadi beberapa pertimbangan adalah yang pertama teknikal udah nggak bisa sama sekali dipakai. Dari semua level bearish sign maksudnya. Bearish sign itu adalah tanda-tanda bearish. Itu nggak ada yang terrealisasikan satupun gitu. Contohnya dari kemarin yang rounding top, bukan rounding top juga sih gitu kan. Kemudian ada yang pola distribution, kemudian jadi double top, kemudian jadi rising wedge lagi sekarang, dan masih banyak lagi pola-pola yang unrealized atau belum terrealisasikan karena nggak tahu alasannya kenapa. Jelas market ditahan sama bandar. Itulah that's why mengapa yang kita sebut sebagai buku bandarmologi itu membantu biar kita paham ya. Pahamnya bandarmologi itu konsepnya apa sih? Pattern yang harusnya terjadi itu nggak terjadi gitu. Misal for example kita mengharap sekarang bearish, bukan mengharap bearish, memang kenyataannya harusnya bearish gitu. Tapi tidak kejadian bearish ya. Artinya ada sesuatu di bandarmologi yang mengakibatkan harga tidak bergerak sebagaimana mestinya, sehingga membuat psikologis kita kacau dan terganggu. Kita jadi bingung ini mau naik apa mau turun gitu ya. Kalau aku udah jelas ini udah pasti mau turun gitu, karena ditahan terus turunnya, naiknya terus yang diangkat gitu ya. Nah gitu kalau di bearish year. Kalau di bullish year semua yang turun itu adalah fake ya. Mereka mau serok di bawah lagi gitu. Mereka mau mempermainkan kita gitu. Itu kalau di bullish year. Kalau di bearish year semua yang naik itu adalah fake gitu. Oke. Nah jadi spekulasi yang pertama sekali lagi ya, ini ada 2 skenario aku buatkan ya biar nggak ada yang protes ya. Jadi disclaimer on lagi, sekali lagi ini adalah plan aku pribadi dan kita harus melihat dari berbagai sudut pandang juga. Terlebih sebentar lagi The Fed dan juga FOMC ya, kalian tahu sendirilah apa efek dan dampak yang ditimbulkan karena itu nggak cuma sekali terjadinya, udah sering banget terjadi ya, apalagi double combo kayak besok ya. Nah, jadi skenario pertama dia akan ke 28 dan kayaknya nggak bakal lagi ke situ kalau dilihat dari candlenya, tanda kutip kalau dilihat dari candlenya ya. Apakah dia akan membentuk shooting star di sebelah situ kita kan nggak tahu. Bisa aja tiba-tiba ngepom-pom kayak tadi malam ya kan. Udah dinaikin, diterjunin, baru dipom-pom lagi. Bisa nggak? Bisa banget. Semua tergantung bandar gitu. Ya minimal kita tahu arahnya mau kemana, ya ke bawah. Kita nggak mungkin ambil long gitu kan. Nah yang kedua, worst case, dia akan membentuk pola yang kita sebut sebagai betul banget rising wedge. Yang mana rising wedge ini anti akan menimbulkan Bitcoin bisa untuk worst case pergi ke area 21.200 sebelum akhirnya diterjunkan gitu. Nah ini pokoknya ya udah mana aja plannya itu kalian pasti ambil entry untuk shortnya. Nggak mungkin kalian ambil long karena risky banget. Ini RR-nya berapa sih kalau kalian ambil long di sini ya? Iya kalau sampai target, kalau nggak sampai target misalnya kalian ngelong di sini kan. Nah sampai area ini aja misalnya dari jadi 1% oke lah. Kalau di sini sampai 3%, tapi kalian yakin nggak sampai di sini 3% untuk long? Tapi kalau untuk short, misalnya kalian ambil di sini, ini RR-nya besar bos. Ya sampai bawah bisa sampai 6% gitu RR-nya, risk reward-nya ya. Nah, jadi ya pertimbanganlah untuk beberapa perspektif ya. Apakah kalian akan nge-short di
rejection resistannya, atau mungkin di worst case-nya ya kalian siapin untuk skenario planningnya, semua harus punya trading plan ya. Dengan begitu kalian akan tradingnya itu terarah mau entry apa dan entry-nya di mana. Kalau misalnya failed pun kalian tahu, oh ini next entry aku bakal di sini gitu. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video.